Ini adalah soal UAS Manajemen Pembelajaran Fisika. Yang pertama, membuat rekaman video wawancara dengan guru fisika di SMA terkait bagaimana penerapan manajemen pembelajaran fisika di kelas dalam hal perencanaan pembelajaran, pengorganisasian atau penjadwalan, pengarahan dan pelaksanaan pembelajaran, kontrol dan evaluasi pembelajaran. Nah, lalu yang kedua yaitu membuat modul ajar atau RPP yang ada di SMA. Dan yang terakhir itu memberikan penjelasan bagaimana subtopik bagian yang dipresentasikan masing-masing mahasiswa yang sebenarnya diterapkan oleh guru mata pelajaran fisika di SMA saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Katrina Sari dengan NIM 130262217. Dan di sini saya lagi berada di SMA 4 Cibinong. Dan tujuan saya di sini yaitu untuk mewawancarai salah satu guru fisika yang ada di SMA 4 Cibinong. Yuk kita lihat. Perkenalkan, nama saya Tri Handayani. Di sini ibu mengajar mata pelajaran fisika di SMA Negeri 4 Cibinong. Lalu bagaimana penerapan manajemen pembelajaran fisika di kelas ibu dalam hal perencanaan pembelajaran? Nah, kalau untuk pembelajaran di awal itu pastinya menyusun RPP. Nah, karena di sini sudah menggunakan kurikulum merdeka, maka RPP ini kan diganti dengan modul ajar. Ya, jadi kami sebagai guru juga harus mempersiapkan di awal, yaitu membuat modul pembelajaran, yaitu modul ajar yang isinya itu dari mulai tujuan, kemudian rencana pembelajaran di kelas, dan untuk modul ajarnya itu nanti berbasis PACK. Lalu bagaimana dengan pengorganisasian atau penjadwalan yang ibu lakukan saat pembelajaran fisika sedang berlangsung? Kalau untuk pembelajaran setiap harinya, setiap pertemuan di kelas itu pasti untuk pengorganisasiannya itu dibagi secara heterogen untuk kelompoknya. Nah, nanti akan diarahkan pembelajarannya itu seperti apa gitu. Jadi memang udah diarahkan dari awal pengorganisasian, pengelompokan dalam pembelajaran itu. Kemudian dijelaskan juga tujuan pembelajaran pada saat itu apa dan harus yang dicapainya itu seperti apa. Lalu bagaimana penerapan manajemen pelajaran fisika di kelas ibu saat pengarahan dan pelaksanaan pembelajaran? Untuk pelaksanaan pembelajaran ketika di kelas itu saya menggunakan beberapa model pembelajaran. Di antaranya yang pertama adalah discovery learning, kemudian yang kedua adalah PBL, problem based learning, kemudian yang ketiga adalah eksperimen. Nah, di aplikasi dalam pembelajaran itu sebelum di awal pembelajaran itu ibu pasti melakukan memancing peserta didik untuk berpikir kritis dengan cara melontarkan pertanyaan-pertanyaan pemantik agar anak-anak itu termotivasi di awal dalam mengikuti pembelajaran. Nah, untuk kalau pengarahan di pembelajaran itu di awal sudah dikasih struktur, jadi tahapan-tahapan anak-anak harus seperti apa. Jadi setelah biasanya itu kan seringkali dibuat kelompok, jadi anak-anak sudah diarahkan, kemudian nanti kita hanya memantau gitu. Jadi kita berkeliling untuk memantau anak-anak sejauh mana mereka mengikuti pembelajaran itu. Jika memang ada yang perlu ditanyakan, anak-anak itu seringkali bertanya. Gimana sih ibu menerapin manajemen pembelajaran fisika di kelas dalam hal kontrol dan evaluasi pembelajaran? Kayak gimana sih ibu kontrol jalannya pembelajaran sama nilai keberhasilan siswanya ini? Apakah sudah memahami materi fisika secara penuh atau belum? Nah, kalau untuk evaluasi pembelajaran itu yang saya lakukan itu yang pertama terkadang tergantung materinya. Jadi pernah ibu lakukan untuk analisis diagnosis itu dari awal, itu sejauh mana pembelajaran itu sudah disiapkan sama anak-anak. Jadi tahu kemampuan awal anak. Jadi analisis diagnosis kognitif yang saya lakukan. Kemudian
Kemudian yang kedua, pernah saya melakukan kuis di awal. Jadi di awal itu juga untuk mengetahui kemampuan awal si anak juga. Kemudian yang kedua, yang ketiga itu biasanya seringkali ada tes formatif dan sumatif. Nah itu pasti seperti ulangan. Kalau formatif sama sumatif itu kan ulangan gitu. Nah ulangan itu kan biasanya dilakukan setelah pembelajaran selesai. Jadi untuk patokan sejauh mana anak-anak itu sudah memahami materi, misalkan materi tentang fluida seperti itu. Nah selain itu juga ada tugas-tugas terstruktur yang harus diselesaikan oleh anak-anak. Itu tergantung dari materinya tersebut, mau dicapainya 3 kali tugas atau berapa kali tugas seperti itu. Oke. Mungkin lanjut aja deh ke pertanyaan berikutnya ya Bu. Dalam pembelajaran fisika kan sering kali menantang bagi siswa, soalnya kan banyak konsep abstrak sama perhitungan gitu ya Bu. Nah terus salah satu pendekatan yang populer itu adalah peer teaching atau tutor sebaya. Nah Ibu dalam pembelajaran fisika Ibu pernah menerapkan peer teaching ini nggak dalam pembelajarannya? Nah untuk saat ini pernah saya lakukan di kelas, kan sekarang kalau kurikulum merdeka itu kan ada tipenya ya, tipe A, tipe B, tipe C, dan sampai F. Nah yang pernah saya lakukan itu di kelas A, di kelas A1. Jadi ada tutor sebaya, melihat dari hasil formatif. Jadi anak-anak yang memang sudah melampaui KKM itu akan saya bimbing terlebih dahulu untuk nantinya mereka yang saya pilih itu nantinya akan memberikan penjelasan kepada teman-teman yang memang masih belum paham terkait materi tersebut. Seperti itu. Lalu di sini ada modul ajar kurikulum merdeka yang sudah saya buat, yaitu materi fisika, teori, kinetika. Di sini ada identitas modul, yaitu untuk kelas 11 fase F. Ada capaian pembelajarannya, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, terus pendekatan metode dan model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning. Lalu di sini ada komponen intinya. Di sini ada kegiatan pembelajarannya, kegiatan inti seperti sains, teknologi, mathematics, refleksi dan konfirmasi. Lalu di sini ada assessmentnya, ada remedialnya, terus lalu ada lembar refleksi guru dan peserta didik. Di sini ada lampiran-lampirannya seperti LKPD, lalu materinya, glosarium dan daftar pustaka.